Salut, kamu Salaifu, Bings with the Movie Lovers. Gimana nih episode keempat, No Gain No Love? Pada penasaran gak episode kelimanya? Without any further ado, check it out. Di suatu malam di panti jompo Daesang, Kim Ji-wook menuju perjalanan pulang. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan memberikan pertanyaan, apakah kamu putra dari ibu Jong Hyo-kyung? Lalu Ji-wook menjawab, sepertinya kamu salah orang. Ibuku sudah meninggal 8 tahun yang lalu dan dia bernama Kim Go-dak. Lalu pria itu mengeluarkan foto keluarga dengan seseorang suami pendeta. Dia mengatakan bagaimana kamu akan melindungi keluarga bahagia ini dan bagaimana jika seorang istri pendeta di Kanada punya anak di luar pernikahan. Lalu pertengkaran sengit pun terjadi dan akhirnya pria tersebut memberikan titah kepada Ji-wook bahwa dia harus bergabung dengan Koolbe Education, yaitu perusahaan di mana Hae-young bekerja. Dan kejadian di kantor Koolbe Education pun terjadi. Ji-wook bertemu dengan Hae-young. Hae-young pun kaget, ternyata dia menjadi karyawan baru di perusahaan tersebut. Dan Yelin datang. Dia menawarkan kepada Hae-young untuk menjadi mentor karyawan baru karena salah satu mentor karyawan baru tidak datang. Lalu dia pun menyetujui hal tersebut. Setelah pembelajaran selesai, tim karyawan baru dibagi beberapa tim dan semua pulang naik bis. Di saat semua menuju bus, Hae-young berlari mencari Ji-wook dan akhirnya mereka bertemu dan Hae-young memberikan banyak sekali pertanyaan dan Ji-wook pun menjelaskan dengan detail kenapa dia bisa masuk Koolbe Education. Di restoran tteokbokki terlihat dua sejoli sedang menikmati makan siangnya. Kira-kira siapa nih guys? Yaps, Ha-jun dan Nam Jo-young. Sedang asik menikmati makan siangnya, Mbak Oh-hyun menelpon Ha-jun dan bertanya, apakah temanmu seorang penulis? Dia seorang penulis. Ha-jun menjawab. Setelah selesai, Ha-jun menceritakan kenapa dia harus izin pulang duluan waktu di kafe kemarin, bahwa bosnya sedang masuk rumah sakit karena membaca novel eksplisit dan ibunya ternyata merupakan fans berat dengan novel tersebut. Setelah keesokan harinya, Ji-wook bekerja, dia menjadi idola teman-teman perempuannya dan acara besar Koolbe Education pun sukses besar. Kim Ji-wook menjadi boneka lebah untuk meningkatkan pengunjung. Anak-anak dan ibu-ibu pun terpesona dengan ketampanan Ji-wook. Di saat bersamaan, Hae-young melihat anak kecil yang sedang bermain perosotan. Namun tanpa sengaja dia lihat luka-luka di tubuh anak tersebut dan memfoto luka-lukanya. Ayahnya pun datang dan ayahnya bilang bahwa itu luka jatuh dari meja kemarin. Lalu terjadilah cekcok dan Hae-young pun jatuh. Kemudian Ji-wook melihat dan mengelak mereka. Di tempat lain, Kak Cha membuat lamaran audisi terbuka. Partnernya pun meyakini Kak Cha, dia adalah yang terhebat. Pasti dia akan menang. Dan partnernya Kak Cha pun mengatakan dia akan menikah tahun ini. Kak Cha pun kaget. Di kantor polisi, Ji-wook dan Hae-young bersama Bapak Kang Si-ho atau anak kecil yang main perosotan tadi menjelaskan perkara yang terjadi di antara mereka kepada petugas polisi. Kejadian tersebut sangat alot dan akhirnya datanglah seorang wanita bersama seorang anak. Dan mereka adalah pengacara dari tim Koolbe Education. Lalu ibu pengacara tersebut menjelaskan dia akan membantu dan sudah mempunyai CCTV tentang kejadian tersebut. Lalu Ji-wook bertanya, bagaimanakah nasibnya Si-ho? Si-ho mengaku tidak dipukul oleh ayahnya, sehingga hal tersebut tidak ranah pengacara untuk membantu. Lalu Hae-young bersikeras bahwa itu adalah tindak kejahatan. Dan akhirnya pengacara tersebut mengiyakan bahwa dia akan membantu masalah penyiksaan dan mengirimkan foto-foto atau bukti kekerasan ke email pengacara tersebut. Dan tanpa sepengetahuan Jo dan Hae-young, pengacara tersebut adalah pekerja bayaran dengan dua bos sekaligus. Di halte berhentian bus, Hae-young mengobati luka-luka Ji-wook. Mereka berpisah saat bus datang. Lalu Hae-young masuk ke dalam bus dan Ji-wook tiba-tiba dijemput oleh pria misterius lagi. Ji-wook diantar ke apartemen baru dan dia harus tinggal di tempat tersebut mulai sekarang. Dan pria tersebut menjelaskan apartemen ini akan menjadi milikmu jika kamu menuruti semua perintah dan memberikan mobil serta gold card. Dan Ji-wook pun penasaran kenapa dia selalu baik dan memberikan ini semua. Dia pun bertanya, apakah kamu adalah ayah? Pria tersebut berusia 13 tahun ketika Ji-wook lahir. Dan jika Ji-wook belum percaya, pria tersebut akan mengeluarkan atau melihatkan KTP-nya. Setelah tiba di rumah Hae-young, Nam Jo-young melihat luka punggung Hae-young. Dan tiba-tiba Kak Cha datang mengatakan, sudah aku bilang jangan menikah. Lalu obrolan mereka dilanjutkan di atap rumah yang indah, bahwa menikah dan punya baby adalah hal terbaik dalam kehidupan seseorang. Hae-young pun membawa foto pernikahan mereka ke gudang. Di pagi hari yang cerah,
Bukang sebagai pengacara diundang ke rumah untuk melakukan penandatanganan pemecatan pekerjaan kepada Bo Yun. Lalu Bo Yun menolak untuk tanda tangan di memorandum tersebut. Ibu Bo Yun mengatakan tolong tulis memorandum lain yang mengatakan bahwa jika suami saya merusak reputasi perusahaan, maka lalu seketika ayah Go Yun menuruti semua perintah dari istrinya. Di kantor perusahaan Haeyang bekerja, teman-teman ingin merayakan karyawan baru dengan makan malam bersama. Lalu di kantor polisi, Nam Jo Young sempat berusaha mempertimbangkan permintaan maaf dari Bo Hyun. Namun saat bertemu di jalan raya, Nam Jo Young mengatakan usaha permintaan maafmu sia-sia. Karena yang menulis permintaan maaf adalah sekretarisnya. Bo Hyun mengatakan aku tidak niat membuatnya sejahat itu. Nam Jo Young pun kecewa dan menangis. Lalu sebuah truk datang dan tiba-tiba Nam Jo Young melihat Bo Hyun akan ditabrak truk. Lalu Nam Jo Young pun pingsan dan Bo Hyun melihat dia pingsan, lalu membawa Nam Jo Young ke rumah sakit. Di suatu tempat karaoke, Haeyang terlalu mabuk dan teman-temannya pun tidak menyadari diri mereka. Lalu mereka berdebat tentang tidak apa-apa jika hubungan mereka ketahuan. Katakanlah sejujurnya, lalu Haeyang mengatakan kehadiranmu adalah sebagai bom waktu. Bisa meledak kapan saja, lalu mereka naik. Di saat perjalanan pulang, mereka melihat seseorang di depan rumah Mbah Haeyang. Mereka kaget ternyata Ah Won Jae yang sedang mabuk dan mereka berdebat lagi. Juk mengatakan ingin melepaskan istrinya. Namun Haeyang menolak. Akhirnya Juk menolong Won Jae untuk pulang. Di pagi hari yang cerah di kantor Haeyang bekerja, Haeyang dipanggil karena penyelidikan pelecehan verbal di pekerjaannya. Dia mengatakan dia tidak berkompeten di pekerjaan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti Bingsu the Movie episode ke-6. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.